Salam, selamat siang semuanya anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Pada siang hari ini kembali kita berjumpa lagi dengan saya dan akan melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Dan sebelum memulai aktivitas kita diawali doa terlebih dahulu. Oleh karena itu, untuk anak-anak semua silakan berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Silakan berdoa secara individu. Dan kita langsung saja ke pokok pembahasan kita. Yang perlu kita bahas pada siang hari ini adalah tentang mata pelajaran PKN khususnya kelas 6. Dan ini temanya sama seperti kemarin, yaitu tentang hak dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak salah itu hari di subtema 2 di pembelajaran 2, dan kita lanjut ke pembelajaran 4 dan pembelajaran 6. Dan untuk temanya sama, saya sudah sebutkan tadi, yaitu tentang hak dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah temanya. Dan beberapa hari yang lalu kita sudah mempelajari terkait dengan hak dan kewajiban kita. Bahkan kita sudah membahaskan tentang hak dan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara. Kita sudah membahasnya. Dan di sini kita akan mendiskusikan poin yang pertama terkait di pembelajaran 4, yaitu tentang berdiskusi permasalahan. Dan lihat di pembelajaran 4 di halaman 71 sampai 73. Di situ ada wacana terkait dengan permasalahan. Di sini anak-anak dituntut untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan bacaan yang ada pada buku itu di halaman 71. Silakan melihatnya, di situ jelas sekali ada Raya, Dinda dan Mutiara mengerjakan piket kelas dibantu teman-teman yang lain. Di sini adalah terkait dengan permasalahan. Bagaimana tanggapan atau respon dari anak-anak semua terkait dengan tanggung jawab anak di lingkungan sekolah. Ini adalah contoh aktivitas yang dilakukan oleh Raya, Dinda dan Mutiara di lingkungan sekolah atau kewajiban mereka. Dan di balik itu juga mereka mempunyai hak mereka terhadap lembaga, misalnya itu menuntut ilmu dan jika tidak mengerti atau kurang memahami terkait dengan materi-materi yang sudah dibahas oleh guru ataupun guru-guru yang lainnya, mereka mempunyai hak untuk bertanya terkait dengan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan di sekolah. Ini adalah contoh kegiatan tanggung jawab yang dilakukan oleh anak-anak di lingkungan sekolah. Itu terkait dengan materi yang perlu kita bahas, yaitu tentang suatu permasalahan. Di sini ada pertanyaan esai, ada 5 nomor. Misalnya, apakah Bimo sudah memenuhi kewajiban melakukan piket kelas? Di sini ketika Bimo tidak melaksanakan tugasnya, tentu dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai siswa dan mengalami dampak atau akibatnya terhadap diri sendiri. Misalnya dimarahin oleh guru misalnya, atau akibat lainnya juga situasi kelas tidak nyaman karena tidak membersihkan, yaitu bau dan mengalami banyak kotoran, dan itu akan mengakibatkan ketidaknyamanan dalam proses belajar. Itu salah satunya akibatnya. Terus yang kedua, apakah Bimo termasuk siswa yang bertanggung jawab? Jika Bimo melaksanakan tugasnya dengan baik
dan disiplin, maka dikatakan bertanggung jawab karena sudah melaksanakan tugasnya. Jika Bimo tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang diperintahkan atau sesuai dengan jadwal yang ditentukan, maka Bimo tidak dianggap sebagai siswa yang bertanggung jawab. Dan begitu juga sebaliknya Sidi Raya dan Mutiara. Terus yang keempatnya adalah hak teman-teman menjadi terganggu Bimo. Yang ketiga, yang keempat, apa hak teman-teman menjadi tanggung jawab karena Bimo bertanggung jawab. Apa hak teman-teman menjadi tanggung jawab karena Bimo? Ya tentunya di sini anak-anak memperoleh hak untuk kenyamanan atau memperoleh udara yang segar, karena kita sudah ditentukan jadwal atau piketnya masing-masing bahwa kita mempunyai hak untuk saya kepengen udara segar dan menikmati suasana yang ada di dalam kelas. Itu salah satunya, memperoleh ruangan yang bersih dan seterusnya. Dan yang kedua adalah mengamati gambar dan menentukan manfaat pelaksanaan kewajiban suatu akibat jika ada melaksanakan kewajiban. Saya ulangi lagi, mengamati gambar dan menentukan manfaat melaksanakan kewajiban serta akibat jika tidak ada melaksanakan kewajiban. Itu di halaman 72. Anak-anak di situ silakan melihatnya di gambar yang satu, misalnya kewajibannya apa, misalnya membereskan buku-bukunya, terus apa manfaatnya, terus apa akibatnya. Dan manfaatnya di sini sangat menonjol sekali terkait dengan kebiasaan anak-anak di rumah. Jika anak-anak tidak mengatur bukunya dengan baik, dan akibatnya pada saat mencari buku, misalnya buku PKN, tentunya mengalami kesulitan atau lama untuk mencarinya. Coba kalau anak-anak semua sudah tentukan atau menyusun bukunya dengan rapi, dan pada saat mencari buku atau pada saat belajar, tentu anak-anak mempermudahkan dalam mencari bukunya. Tidak bingung mencari bukunya, bahwa kita sudah tahu bahwa bukunya letaknya di sini dan bukunya ada. Itu manfaatnya. Dan akibatnya itu yang kedua, jika anak-anak tidak melaksanakan kewajibannya itu merapikan buku di rumah, tentu akan mengalami kesulitan jika ada pemberitahuan dari guru-guru untuk mengerjakan soal di halaman sekian, sementara anak-anak tidak melaksanakan kewajiban atau menyusun rapi atau mengatur bukunya dengan baik, tentu mengalami kesulitan, lama dalam mencari bukunya. Dan jika gurunya menentukan berapa menit atau misalnya 30 menit, sementara anak-anak buku tidak tahu di mana simpan bukunya, itu mengalami kesulitan dalam mencari buku. Terus selanjutnya anak-anak semua akan mengamati gambar-gambar yang selanjutnya. Misalnya itu di nomor 2, dia sedang apa, dan kewajibannya apa, manfaatnya apa, dan akibatnya seperti apa. Dan di halaman di nomor 3 juga begitu, kewajibannya apa dan manfaatnya apa dan apa akibatnya. Dan yang berikutnya di halaman di nomor 4 seperti biasa, suruhannya sama mulai dari nomor 2, 3, 4 dan 5. Dan yang terakhir itu tentang bercerita tentang kebiasaan sendiri mengatur waktu setiap hari. Itu misalnya contoh, jika anak di rumah, tentukan sendiri jadwal, kapan saya belajar, kapan saya bermain, kapan saya untuk membantu orang tua, dan lalu menceritakan kepada teman-teman
bahwa saya sudah melaksanakan kewajiban saya atau mengatur waktu setiap hari sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, lalu menceritakan kapan saya berolahraga, kapan saya berdoa, kapan saya untuk makan, dan kapan saya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lainnya terkait dengan tugas-tugas yang perlu kita lakukan. Itu adalah salah satu contoh kebiasaan atau menceritakan tentang kebiasaan dari diri kita sendiri terkait mengatur waktu setiap hari. Misalnya contoh saya, kapan saya untuk mengajar anak-anak. Misalnya saya masuknya itu di jam 9.35 sampai 10:10, dan saya sudah tentukan bahwa saya sudah melaksanakan dan sudah mengikuti jadwal yang sudah ditentukan terkait dengan kebiasaan saya untuk mengajar untuk anak-anak kelas 6. Itu salah satu contohnya. Dan nanti untuk tugasnya itu lihat di halaman 72 terkait gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu untuk tugasnya. Silakan mengerjakannya dengan baik dan sesuai dengan apa yang diarahkan terkait tugasnya. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini, dan untuk minggu depan kita lanjut di pembelajaran 6 terkait dengan materinya. Saya akan menyampaikan hari ini materi-materi yang perlu kita bahas untuk minggu depan, yaitu tentang mengamati gambar yang menunjukkan pemanfaatan listrik. Terus yang kedua, membaca tentang pentingnya menggunakan listrik dengan hemat. Kalau tidak salah, sering kita membahas tentang bagaimana cara kita untuk menghematkan energi. Terus yang ketiga adalah berdiskusi tentang hak dan kewajiban warga negara dalam pemanfaatan listrik. Dan yang keempat, menyebutkan peralatan listrik yang digunakan dan manfaatannya. Misalnya contoh peralatan yang menggunakan listrik, handphone, dan manfaatnya apa, dan kita akan membahas secara rinci untuk pertemuan di minggu depan. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini, dan sampai jumpa untuk pertemuan di hari berikutnya. Baik anak-anak semua, selamat belajar dan jangan patah semangat untuk belajar. Saya yakin dan percaya jika anak-anak belajar dengan tekun dan disiplin, suatu saat nanti anak-anak menjadi orang yang terbaik untuk di masa yang akan datang dan sebagai generasi penerus bangsa dan negara Republik Indonesia. Selamat belajar, Tuhan memberkati.